Benar Tuhan, Engkau adalah sumber segalanya bagi kami. Bahkan lebih daripada yang kami harapkan itu terjadi. Dan kami yakin karena kasih-Mu yang sungguh besar, kami dilayakkan di hadapan-Mu. Bahkan pada bulan-bulan ini kami diingatkan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Engkau Tuhan lebih daripada yang kami harapkan, tidak kami duga. Karena kasih-Mu yang sungguh besar, kami dilayakkan di hadapan Bapa. Tuhan, biarlah kami tetap hidup seturut dengan apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Dengan kami hidup tetap di dalam Engkau Tuhan, di situ kami akan melihat dan mendapatkan perkara yang ajaib dinyatakan dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, pelayanan kami, bisnis atau dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa. Engkau sudah disenangkan melalui pujian kami Tuhan. Ini menjadi sesuatu yang berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, selanjutnya kami akan mendengarkan sebagian daripada sabda-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada bulan-bulan ini kita tahu kalau bulan Agustus kita diingatkan akan kemerdekaan, ya. Saya juga katanya sepanjang bulan ini diberitahu ya banyak menekankan kemerdekaan katanya, ya. Jadi kita harus lebih memahami lagi apa sih sebenarnya kemerdekaan itu, khususnya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan saya akan beri judul kebenaran hari ini adalah dimerdekakan. Ya, dimerdekakan. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1, memang pertanyaannya bagi kita, kenapa kita dimerdekakan? Kalau saya melihat dalam sejarah Indonesia, katanya sih kita merdeka bukan karena diberi kemerdekaan itu. Karena banyak pejuang-pejuang yang berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan itu. Bahkan Belanda berusaha mengatakan kami yang memberikan kemerdekaan itu bagi Indonesia, katanya. Tapi ada juga negara-negara di mana mereka selama ini dijajah dan pada akhirnya katanya penjajah itu memberikan kemerdekaan kepada mereka. Ya. Bahkan ada yang mengatakan begini, dibandingkan dengan negara yang diberikan kemerdekaannya dan yang berusaha untuk meraih kemerdekaan itu seperti Indonesia, katanya sih, saya belum survei, katanya yang diberikan kemerdekaan lebih maju katanya negaranya, ya. Bahkan katanya kalau di bawah jajahan Inggris diberi kemerdekaan katanya lebih maju katanya. Saya nggak tahu apa benar itu, ya, saya belum survei apakah demikian. Mari kita buka bersama dalam Galatia pasal 5 ayat 1. Jadi kalau itu kan diberikan kemerdekaan dan ada juga yang berjuang kemerdekaan, tetapi kita sesuai firman Tuhan, bukan kita yang berjuang mendapatkan kemerdekaan itu, tapi diberikan kemerdekaan itu bagi kita sebagai orang-orang percaya. Ada di screen, mari kita baca bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 1. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Paulus mengatakan dalam tulisannya, Kristus telah memerdekakan kita. Bukan dikatakan kami sebagai umat Tuhan berusaha untuk dimerdekakan. Makanya Paulus mengatakan selanjutnya, karena kamu sudah diberikan kemerdekaan, diberi dengan anugerah, karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan atau kembali kepada kehidupan sebelum dimerdekakan.
Jadi tetaplah dalam kemerdekaan itu, tunjukkan bahwa kamu sudah diberikan kemerdekaan itu. Memang pengertian kemerdekaan itu secara umum berarti bebas dari perhambaan atau perbudakan atau bebas dari penjajahan. Biasanya dikatakan merdeka kalau dalam situasi kondisi seperti itu diperhambakan, dijajah, baru merdeka. Lalu kalau kita lihat dalam Alkitab, bisa diklik layar selanjutnya, kemerdekaan Israel itu ada dalam peristiwa kitab Keluaran. Allah memerdekakan orang Israel dari perbudakan di Mesir melalui Nabi Musa, lalu dibebaskan dari perbudakan, lalu dibawa ke tempat atau tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada mereka, dan sebagaimana tak dijanjikan juga sebenarnya dari nenek moyang mereka. Lalu kalau kemerdekaan dalam kekristenan, ini terlihat dari Injil-Injil. Ya. Kita lihat ketika Yesus berada di bumi ini, dia dengan ilham Roh Kudus, dia berkata, ini dikutip dari kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, oleh karena Dia telah mengurapi aku untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang dipenjara. Paulus juga mengatakan demikian. Kristus telah memberikan kemerdekaan bagi kita sebagai umat percaya. Itu diberikan kepada kita bukan karena usaha kita. Jadi melalui Kristus Dia telah membebaskan umatnya dari dosa, dari iblis, bahkan dari kungkungan hukum Taurat. Hukum Taurat yang memberikan kepada kita bahwa kita orang berdosa dibebaskan dari itu, bahkan dibebaskan dari maut. Itulah kemerdekaan yang dikatakan di dalam Alkitab. Ini yang akan kita bahas next selanjutnya. Bagaimana kita sebenarnya dimerdekakan? Yang pertama, Kristus memerdekakan kita. Dan kedua yang harus kita bahas hari ini adalah kita jangan bermental atau berjiwa sebagai hamba lagi, dan kita juga mengisi kemerdekaan tersebut. Selanjutnya, pertama yang harus kita bahas hari ini tentang dimerdekakan, bahwa Kristus yang memerdekakan. Bisa diklik slide-nya. Kalau kita lihat dalam tulisan kitab Galatia ini, kalau kita baca seluruhnya, kalau kita memahami kitab Galatia ini, sebenarnya kitab Galatia ini sedang membuat satu pilihan. Paulus sedang mengatakan, kalau kamu lakukan dua-dua ini, kamu selamat, kamu dimerdekakan. Kalau kita baca dengan seksama kitab Galatia itu, Paulus mengatakan, kalau kamu masih hidup di bawah hukum Taurat, melakukan hukum Taurat dengan usahamu, kamu mampu melakukan itu, oke, saya persilakan, kamu selamat katanya. Tapi kenyataannya ada nggak yang bisa melakukan hukum Taurat itu? Tidak ada. Paulus mengatakan silakan, saya persilakan sekarang ini, kamu melakukan, kalau kamu benar-benar, saya jamin kamu selamat. Gak usah melalui kasih karunia gitu ya. Paulus menekankan kasih karunia. Ya, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman di Efesus pasal 2. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Paulus telah membuat satu kontras dan juga memberikan pilihan. Silakan lakukan dua-duanya, kamu pasti dapat diselamatkan. Terserah kamu mau pilih mana. Dan pada akhirnya kesimpulannya, kita tidak bisa kecuali kita dimerdekakan atau karena kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Bahkan dalam kitab agama lain, kalau mereka mengatakan Isa Al-Masih, kalau kita Yesus. Bahkan dalam kitab mereka jelas sebenarnya, kalau mereka dengan seksama merenungkan ayat itu yang di kitab mereka, sebenarnya mereka harus percaya sama Yesus sebenarnya, yang memberikan kemerdekaan kepada mereka. Dikatakan begini kira-kira bahasanya,
Dan nanti pada akhir zaman, akhir daripada dunia ini, yang akan menjadi hakim bagi seluruh umat manusia adalah Nabi Isa Al-Masih. Tentu kan kalau dia sebagai hakim yang menentukan kan. Coba lihat sekarang berita belakang ini, siapa yang hakim Mahkamah Agung memberikan keputusan. Ya, lagi heboh ya. Sudah divonis mati, orang menunggu kapan dieksekusi. Tiba-tiba MA mengatakan, robah, direvisi keputusannya, dihukum seumur hidup. Itulah hakim. Ketika hakim memutuskan, gak ada bisa yang membantah. Kita bawa pun serombongan pasukan, kita bawa pasukan dari Rusia dan Ukraina datang, itu keputusan gak bisa. Ya, tetap keputusan hakim itu tidak bisa dibantah, tidak bisa direvisi kembali kalau sudah diputuskan. Jadi itulah ya, Paulus sedang memberikan satu kontras. Dan terlihat di Alkitab, kita melihat contoh, kalau orang yang sudah diberikan kemerdekaan karena Kristus memerdekakan, yang pertama kita lihat dalam Injil contohnya Zakheus. Bagaimana Zakheus sebelum dia diselamatkan dalam kehidupan keperdosaannya? Yang pertama dia apa? Fokusnya kepada harta dunia. Pokoknya hidup mati gue ini di harta. Kalau saya punya segalanya, saya bisa banyak melakukan hal. Kan banyak orang seperti itu kan, terikat kepada hartanya. Lalu apa? Ada kebohongan tidak jujur. Itu yang dilakukan kan oleh banyak orang-orang tertentu demi mendapatkan harta. Dan tidak mengenal kelas kasihan. Zakheus itu sangat kejam. Ya. Terlebih kepada orang-orang miskin. Bahkan dia menagih pajak lebih lagi. Dipaksa orang membayar. Jadi pikirannya sudah seperti itu. Lalu selanjutnya apa? Setelah dia terima Injil, dibebaskan, dia mendapatkan kabar baik, dia dimerdekakan. Dia bebas dari perhambaan. Perhambaan tadi, ikatan-ikatan dunia selanjutnya, sisi rumahnya pun menerima keselamatan. Seisi rumahnya, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Paulus, apabila seorang bertobat, maka seisi rumahnya pun akan diselamatkan. Kalau seseorang percaya sama Yesus, sisi rumahnya juga akan diselamatkan. Terjadi kepada Zakheus. Zakheus sehingga merubah status yang dianggap dia sebagai anak Yeriko kembali menjadi anak Abraham. Ini seperti cerita anak yang hilang. Ya. Bahkan Zakheus mengatakan apa? Selanjutnya kalau kita baca dalam kitab Injil, kalau dia percaya kepada Yesus, dia mendapatkan berita keselamatan, dia menerima apa menjadi kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Sisi rumahnya pun bersuka cita, mereka bersorak-sorai. Satu pernyataan daripada Zakheus, dia mengatakan, selama ini kan dia melakukan kejahatan, dia memeras orang, ada kebohongan, ketidakjujuran, dia memeras banyak orang. Dia mengatakan begini, kalau seandainya saya pernah merugikan orang lain, saya akan kembalikan 4 kali lipat. Itu orang yang diperdekakan. Ada perubahan, bukti awal dalam dirinya. Tadinya dia adalah orang atau pribadi yang tidak melakukan hukum Tuhan, tidak melakukan hukum Taurat. Ini kan kalau dikatakan 4 kali lipat, ini sebenarnya sesuai dengan hukum Taurat. Dalam hukum Taurat apa dikatakan? Kalau seseorang mencuri, seseorang membuat kerugian bagi orang lain menurut hukum Taurat, dia harus mengembalikan 4 kali lipat. Itu kan hukum Taurat. Misalnya, seseorang menipu orang lain 1 juta, kalau ketangkep, dia harus mengembalikan 4 kali lipat, dia harus kembalikan 4 juta. Itu menurut hukum Taurat. Ya. Kalau tidak dikembalikan, wah, hukumannya lebih lagi. Ya.
Jadi Kristus telah memberikan kemerdekaan kepada kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi Dia telah memberikan kemerdekaan itu kepada kita. Kalau kita sudah menerima kemerdekaan itu, harus terbukti di awal kehidupan kita. Ini baru bukti awal loh. Seperti Zakheus, dia berubah, mengalami perubahan, dan dia bahkan mengatakan, 4 kali lipat saya kembalikan kalau ada orang yang saya rugikan. Artinya apa? Dia kembali kepada hukum Taurat. Kalau pada waktu itu back to hukum Taurat. Kalau kita kan back to Bible, back to Injil, ya kan? Kembali kepada Injil. Karena itu adalah sumber kehidupan dan sumber yang memberikan kemerdekaan kepada kita. Jadi harus kita pahami, ketika Tuhan memberikan kemerdekaan, itu adalah karena kasih karunia. Sama dengan orang Israel ketika mereka diperbudak di Mesir, itu adalah kasih karunia. Bagaimana mereka bisa bebas dari penjajahan orang Mesir, negara superpower pada waktu itu, yang tidak mungkin dikalahkan, sementara persenjataan mereka sederhana. Tidak mungkin bisa mengalahkan supaya mereka bebas dari Mesir, mengalahkan kerajaan Mesir. Tapi dengan kuasa Allah, dengan mujizat, melalui Nabi Musa, mereka dapat dibebaskan dan dibawa keluar, ya, dari Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Jadi kalau Allah telah membebaskan orang Israel, kita sekarang, Kristus telah datang memberi kemerdekaan, pembebasan kepada kita. Seperti yang dikatakan dalam Injil ketika Yesus berada di bait Allah, dia mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, orang-orang yang dipenjara. Tentu yang belenggu oleh dosa, dipenjara oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Itulah tujuan Yesus datang, untuk memerdekakan orang-orang yang dibelenggu tersebut. Berikutnya, kalau kita sudah dimerdekakan, jangan lagi kita berjiwa sebagai seorang hamba. Amin. Hamba di sini sebenarnya bukan pengertian hamba. Memang ada dalam bahasa Alkitab kan kita juga disebut sebagai hamba. Ya, bukan berarti maksudnya pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan merupakan satu ketaatan penuh kepada Tuannya seperti dalam Roma 6 ayat 1. Tapi seorang yang dimerdekakan, tidak diperbudak lagi oleh dosa, artinya apa? Tidak mau lagi berjiwa sebagai hamba ketika dia dimerdekakan oleh Kristus. Kita melihat contoh Israel. Ini mereka kembali berjiwa sebagai hamba. Padahal mereka sudah dibebaskan dari Mesir, dibawa menuju tanah perjanjian. Lalu di tengah jalan, apa yang mereka katakan? Musa, mengapa kamu bawa kami ke sini? Apakah kurang kuburan di Mesir? Justru kami, mungkin kalau bahasa sekarang, lebih nyaman. Makanannya di sana daging dan daun bawang. Itu mungkin makanan yang paling enak waktu itu. Ya. Apa kami? Jadi mereka ingat ketika mereka dibawa oleh Tuhan dari perbudakan. Mereka mungkin mengatakan, kami makanan kami ini aja, mana turun dari sorga. Bosan kami makan. Ingat mereka, wah mendingan kita kembali, mulai ada provokator kan. Artinya apa? Mereka kembali kepada jiwa sebagai hamba. Kita kalau sudah dimerdekakan, jangan sekali-sekali kembali lagi untuk berjiwa sebagai hamba. Atau kita mungkin berpikir, Tuhan, saya dulu seingat saya sebelum saya bertobat percaya kepada Yesus, kayaknya hidup saya baik-baik aja kok. Lebih enak, banyak duit, tapi kan duitnya kan tidak yang benar gitu, seperti Zakheus kan, dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32.
Dia mungkin lebih hebat, uangnya banyak sekali. Tapi diperoleh oleh Zakheus ini dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak tepat. Mulai pikirannya gitu kan. Ini kembali apa? Ini makanya dikatakan gini, ada hamba Tuhan mengatakan jangan sekali-sekali iblis menembak panahnya ke pikiranmu. Mulai lagi kembali kepada hal-hal yang dulu. Ingat memori yang dulu. Kalau memori yang baik sih nggak apa-apa, diingat. Ya. Tapi kembali mengingat memori yang negatif, sehingga ada orang mungkin mulai tertarik lagi kembali kepada perhambaan dosa. Dia ingat, lebih baik, lebih enak. Dulu ketika kami pelayanan di Padang, ada tim misi, ada seseorang di situ. Tadinya memang dia hidupnya dalam premanisme, pokoknya jagoan lah di daerah situ. Lalu ketika dia menerima Injil, percaya kepada Yesus, wah berubah memang. Penampilannya memang bagus, langsung pakai dasi, gitu kan, rapi sekali, langsung ketua kaum pria ditunjuk. Wah hebat ya. Wah kita tadinya semangat gitu kan, wah hebat ya orang itu. Walaupun mungkin bukan hasil pelayanan kami, tapi kan karena pelayanan di gereja itu dikatakan begitu. Lalu pada akhirnya apa? Berikutnya kami pergi ke sana, ke daerah itu Padang, pelayan di sana. Saya lihat, ketemu dia kan apa? Fisiknya makin menurun. Tadinya agak ini ya, gemuk lah bilangnya, mungkin lebih dari saya gitu kan, lebih ini tambun gitu kan, gagah. Saya lihat kurus. Lalu saya tanya kepada ini, kenapa orang ini? Saya bilang kan, iya Pak, dia sudah mulai ini, kembali lagi kepada dunianya. Bahkan dia dikejar-kejar polisi katanya. Dia mengendarkan narkoba gitu. Waduh. Nah, rupanya ini seperti apa? Dia kembali lagi diserang panah oleh si iblis. Dia kembali lagi berjiwa sebagai hamba, kembali kepada dunia yang lamanya. Hati-hati, kalau kita sampai kembali kepada dunia kita yang lama, sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, kalau kita sudah dibersihkan hati kita, roh-roh yang menguasai kita sudah dikeluarkan, kita biarkan begitu saja, kita tidak isi dengan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, baik kebenaran dan hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan apa? Rumah itu bersih, nanti iblis itu seperti keliling lagi kan, seperti keliling dunia, tur dia kan, lalu lewat kepada orang itu, lihat, oh rumahnya bersih, tapi gampang dimasukin gitu kan, oh lebih enak ini bersih, rapi, masuk dia. Jadi seperti itu, bahkan lebih jahat lagi dikatakan oleh firman Tuhan. Sama dengan kalau kita lihat di dalam Alkitab jemaat di Korintus, mereka sudah dimerdekakan di bawah pelayanan Paulus, sampai pada akhirnya Paulus menulis surat kepada mereka, karena hidup mereka di samping percaya kepada Yesus, mereka berpikir mereka dimerdekakan, berarti bebas berbuat apa saja. Ini salah. Ya. Bukan berarti bebas, dibebaskan dari dosa, dimerdekakan bebas berbuat dosa, bukan gitu. Wah sudah selamat kok, sudah kasih karunia. Sehingga Paulus menulis surat kepada mereka, dikatakan apa? Mungkin kalau saya bahasakan sekarang, kamu ini hidup melebihi orang dunia. Bahkan ada tindakan asusila yang sangat memalukan di Korintus, padahal mereka disebut sebagai anak-anak Allah, bukan lagi sebagai hamba, tapi mereka tetap dikuasai karena mereka memberi ruang kepada kegelapan. Dia membuka ruang sehingga apa? Kehidupannya pun bahkan melebihi orang dunia. Ngerti ya? Melebihi orang dunia. Mungkin kasus-kasus asusila yang ada di situ boleh dikatakan hampir tidak ada di Korintus, tetapi yang menyebut diri mereka sebagai anak-anak Tuhan, tapi kasus itu bisa ada, terjadi.
Ini namanya apa? Masih tidak lagi melihat dia sebagai anak raja, tapi masih berjiwa sebagai hamba. Belum lagi jemaat di Korintus, Paulus juga menegur mereka. Kenapa? Karena mereka ada perpecahan besar di jemaat di Korintus. Harusnya kalau orang-orang yang dimerdekakan, kan ada roh Allah di dalam diri orang-orang yang dimerdekakan. Jiwa persatuan itu, kesatuan itu harus ada. Tapi terjadi jemaat di Korintus. Sampai-sampai Paulus menulis kepada mereka, ada perpecahan juga di antara kamu, menunjukkan kamu lebih daripada orang-orang dunia. Bahkan kalau saya melihat dalam gereja-gereja Tuhan, kenapa gereja-gereja Tuhan tidak maju maksimal? Karena terjadi perpecahan yang demikian. Ada yang mengkultuskan individu. Terjadi jemaat di Korintus. Sehingga perkembangan daripada jemaat itu, walaupun mereka setelah merdekakan ada euforia yang hebat bagi mereka, tapi pada hakikatnya mereka tidak dimerdekakan dengan utuh, karena mereka buka ruang kepada kehidupannya yang lama. Mereka berpikir kalau mereka dimerdekakan, mereka bebas berbuat apa saja, toh kami nanti selamat. Kemarin saya mengikuti sebuah semacam seminar di Zoom. Ini dikatakan oleh hamba Tuhan ini dengan tegas gini, kalian jangan harapkan semua orang-orang Kristen itu masuk surga, katanya. Bahkan jangan harapkan semua hamba-hamba Tuhan itu masuk surga, katanya. Wah, saya kaget kan mendengar itu. Saya koreksi diri saya kan, dan memang benar. Bisa saja dia orang Kristen, tapi dia masih diperhamba oleh kehidupan dunia ini, diperhamba oleh kegelapan. Jangan-jangan dia juga belum bebas. Walaupun sebenarnya Kristus memerdekakan, tapi dia masih membuka ruang. Sehingga apa? Jangan-jangan pun dia tidak seperti seminar hamba Tuhan itu, tidak benar-benar mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Karena dikatakan oleh Alkitab, yang pertama menjadi yang terakhir bisa menjadi yang pertama. Ya. Makanya kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan, jangan lagi berjiwa sebagai seorang hamba. Ya. Berjiwalah sebagai seorang anak raja. Berjiwalah sebagai seorang yang sudah dimerdekakan. Ada bukti perubahan di dalam hidup kita. Ada bukti nyata yang terlihat dalam kehidupan kita. Ada banyak di Alkitab ketika mereka dimerdekakan, ada bukti perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Seperti perempuan yang ada di sumur Yakub. Ini perempuan yang di sumur Yakub ini adalah seorang wanita yang katakanlah gonta-ganti laki-laki. Bahkan Yesus mengatakan, yang ada pada kamu saat ini itu bukan suamimu. Tapi ketika dia membuka diri, dia dibebaskan, dimerdekakan melalui kabar baik yang disampaikan oleh Yesus. Ada perubahan dalam hidupnya. Apa bukti perubahan? Ketika dia kembali ke kampung halamannya. Kenapa banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus percaya? Karena mereka lihat perubahan yang ada nyata dalam wanita itu. Saya bayangkan kalau seandainya wanita itu tidak mengalami perubahan, mirip seperti jemaat di Korintus, hidupnya samimawan. Podo ae gitu kan katanya. Sama aja. Sebelum dimerdekakan dan sudah dimerdekakan, hidupnya pun sama. Apa bedanya gitu kan? Buktinya wanita itu ketika kembali ke daerahnya, kampungnya, banyak orang berbondong-bondong sehingga percaya dengan perkataan wanita itu. Bahkan ketika berjumpa dengan Yesus, mereka berkata, kami tahu bahwa lebih benar apa yang kau katakan, karena kami berjumpa dengan orang yang kamu ceritakan, bahkan lebih daripada apa yang kamu ceritakan kami dapatkan.
Bahkan dalam pelajaran yang saya dapatkan misi ini terjadi keselamatan besar-besaran. Karena apa? Perempuan Samaria itu mau dimerdekakan dan terbukti dari kehidupannya ada satu perubahan. Ya. Kalau kita masih berjiwa hamba berarti apa? Belum ada perubahan. Bukan hamba maksudnya melayani ya, ada juga pengertian hamba itu kita melayani. Kita sebagai hamba harus melayani. Bukan ke situ pengertian yang saya maksud. Ya. Bahkan kita melihat contohnya Demas. Demas yang tadinya bergebu-gebu untuk mengikut Yesus bersama dengan Paulus, dia kembali kepada jiwa hamba itu. Orientasinya dari Tuhan tadi kembali kepada dunia. Akhirnya apa? Ada yang mengatakan ini bisa binasa. Sehingga firman Tuhan dalam Yohanes 3:16, semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu nanti tidak bisa berlaku. Kalau orang itu yang sudah dimerdekakan, tapi hidupnya podoai, tidak menunjukkan satu perubahan di dalam hidupnya. Berikutnya, cepat saja. Kalau kita sudah dimerdekakan, berarti kita mengisi kemerdekaan itu, atau dikatakan kita berdampak. Kita harus isi kemerdekaan itu. Sama dengan Indonesia. Ketika Indonesia merdeka, kalau tidak diisi kemerdekaan itu, Indonesia akan hancur. Bahkan ada yang mengatakan sampai berapa tahun kita begini-gini aja, kalau kita tidak isi kemerdekaan di Indonesia dengan yang positif, Indonesia akan nanti ketinggalan. Kalau tidak diisi dengan hal-hal yang positif dalam mengisi kemerdekaan itu. Sama dengan orang percaya. Kalau kita sudah dimerdekakan, jangan cukup merasa, ya saya sudah diselamatkan, ya udah gitu aja. Saya gak perlu ngapa-ngapain. Ini namanya mengerti kasih karunia itu tidak mengerti secara utuh. Walaupun kita dimerdekakan, diselamatkan karena kasih karunia, bukan berarti kita menjadi orang pasif, tapi kita menjadi orang aktif. Kita harus mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Kita isi kehidupan kita sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Beberapa kali kalau kita lihat di Alkitab, ketika Yesus berjumpa dengan seorang wanita yang kedapatan berzina, dibawa ke hadapan dia, mulai banyak saksi mengatakan dan mulai ingin menjebak Yesus. Ini orang ini kedapatan berzina. Yang dibawakan perempuan, yang laki-lakinya enggak dibawa. Gitu ya. Ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, orang itu harus dilempari dengan batu. Lalu singkatnya Yesus mengatakan, udah, siapa yang tidak berdosa silakan lempar dulu dengan batu. Lalu pada akhirnya apa? Gak ada yang melempar. Dikatakan dalam kitab mulai yang paling tua mundur teratur karena semua merasa berdosa. Tinggallah wanita itu bersama dengan Yesus. Ketika tinggal bersama dengan Yesus, apa pertanyaan Yesus? Kemana mereka semua itu? Sudah pergi katanya. Lalu apa jawab daripada Yesus? Saya juga tidak akan menghukum engkau. Ini siapa? Kasih karunia. Jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Ketika ada kata jangan berbuat dosa lagi, artinya apa? Isilah hidupmu dengan hal-hal yang positif. Jangan kembali lagi kepada duniamu. Pertanyaannya, bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita? Kristus telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita belajar dari kitab Kisah Rasul pasal 2:42. Yang pertama, dalam mengisi kemerdekaan kita itu, kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus. Yang pertama adalah seperti jemaat mula-mula, tekun dalam pengajaran rasul-rasul atau firman Tuhan. Kalau orang yang percaya kepada Yesus sudah dimerdekakan, kalau dia tidak, tanda petik kalau bahasa Betawi, doyan dengan pengajaran firman Tuhan, itu dipertanyakan sungguh-sungguh dia dimerdekakan enggak? Kalau saya ingat dulu saya baru-baru
katakanlah bertobat, percaya sama Yesus, dalam kakarnya dia akan rehat bonke, saya nggak tahu ya. Tiba-tiba roh saya itu seperti membara. Saya begitu rajin mengikuti, kalau dulu kan banyak persekutuan, hampir semua persekutuan saya jalani di Jakarta ini. Termasuk gereja-gereja yang terkenal sekarang besar, dulu bentuknya persekutuan, saya sudah ke sana. Ya. Saya tahu tempatnya, seperti dulu saya ingat itu ada hamba Tuhan besar terkenal dengan perjamuanku, saya mengikutinya di Hotel Jayakarta di kota, itu setiap Jumat. Saya juga mengikuti ada di Bank Amerika, ikuti persekutuan di sana. Memang ini semangat gitu kan. Saya nggak tahu kenapa ada itu, termasuk membaca firman Tuhan. Sepertinya ada kerinduan membaca. Bahkan saya ingat sebelum saya dilawat oleh Tuhan, boro-boro membaca Alkitab. Saya baca Alkitab, mau komitkan, saya akan baca Alkitab hari ini 1 pasal. Belum 3 ayat, udah begini. Jadi Alkitab itu jadi obat tidur. Tapi jemaat mula-mula walaupun mereka penuh dengan tantangan, mereka dengan semangat mengikuti pengajaran rasul-rasul. Coba tilik diri kita. Apakah kita sudah mengisi kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan itu dengan firman Tuhan, kita isi diri kita. Kalau kita tidak isi, nanti sama dengan rumah kita kosong bersih, karena iblis melihat rumah kita bersih, dia lebih doyan masuk. Enggak diisi apa-apa. Dikatakan juga tekun dalam persekutuan. Ya. Ini 2 hal ini ada dalam mereka. Mereka tidak jemu-jemunya mengikuti persekutuan bersama-sama dengan anak Tuhan. Kenapa ya? Sering orang bertanya gini, kenapa ya Pak? Kita harus persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Bersekutu bersama, kumpul bersama gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan lebih ekstrim, Pak, kalau saya mungkin gak usah ke gereja deh, gitu ya. Kenapa? Bilang kan, ya kan saya gak usah fisik saya datang, Pak. Kan roh saya nanti kan datang ke gereja katanya. Waduh, itu bukan seperti itu yang dikatakan oleh Alkitab. Seperti jemaat mula-mula, bukan roh mereka datang, kumpul di satu tempat, emangnya sudah gentayangan gitu kan, kalau rohnya gitu kan. Kan kita masih dalam bentuk ini, tubuh kan. Datang kumpul sama-sama. Bahkan jemaat mula-mula ketika kumpul sama-sama, sepertinya mereka mendapat kekuatan yang ekstra. Mereka mendapatkan kekuatan yang mungkin mereka sendiri tidak bisa mengatasi persoalan mereka. Tapi ketika mereka bersekutu bersama, sepertinya ada kekuatan yang baru di antara mereka. Bisa terjadi gitu kalau kita bersekutu. Walaupun memang sekarang ini kadang-kadang dalam persekutuan itu ada memang orang-orang tertentu, ada maksud-maksud tersebut, kita ngertilah. Tapi kan jangan ini menjadi alasan untuk kita tidak mau bersekutu sesuai dengan pengajaran firman Tuhan. Kalau kita katakan jemaat mula-mula, apakah mereka punya persoalan? Mereka berkumpul bersama dalam persoalan-persoalan yang berat mereka hadapi, tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, juga tekun dalam persekutuan. Bahkan dikatakan lagi apa? Dalam mengisi kemerdekaan itu, tekun dalam memecahkan roti atau perjamuan kudus untuk mereka berada dalam keadaan yang layak dengan cara menjaga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ketika mereka memecahkan roti, ada perjamuan kudus, nanti kita akan ada perjamuan kudus. Seperti mereka diingatkan kembali. Diingatkan kembali akan pengorbanan Yesus di Golgota. Mereka juga sudah melihat ada saksi-saksi secara langsung yang mereka menyaksikan pengorbanan Yesus. Diingatkan kembali. Sehingga dalam hati mereka seperti berkata,
Waduh, saya harus tetap hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Jangan sampai sia-sia pengorbanan Yesus. Ya, kita harus begitu. Harus menjaga hidup kita dalam kebenaran dan kekudusan. Makanya seperti saya katakan tadi, ada ketika saya ikut seminar Zoom, ada Mbak Tuhan mengatakan, akan banyak orang Kristen nanti tidak masuk surga katanya. Hamba Tuhan banyak yang tidak masuk surga. Saya kaget itu. Ya bisa juga. Kalau tidak seperti jemaat mula-mula, tekun dalam memecahkan roti perjamuan kudus, seperti diingatkan kembali untuk mereka hidup dalam kebenaran dan mereka juga dalam kekudusan. Makanya tidak heran kalau katanya sih orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh tekun dalam memecahkan roti. Kadang-kadang ada yang mengatakan apa? Mereka rohani sih. Kenapa saya katakan rohani? Kita kan nyanyi gereja di mana? Di gereja kan? Mereka katanya sambil ini, ceki katanya, nyanyi lagu gereja. Tuhan Yesus setia katanya. Lewat katanya. Rohani ya. Itu yang terjadi ya. Ini orang-orang katanya lahir pun memotong tali pusar mereka dengan Alkitab katanya. Tapi tidak hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Rohani ya. Kalau kita takut kali ya nyanyi lagu gereja di luar gitu, tapi mereka berani loh. Orang banyak melihat itu. Lalu yang keempat apa? Jemaat mula-mula mereka mengisi kemerdekaan itu. Kemerdekaan yang telah diberikan oleh Kristus adalah bertekun dalam doa. Karena mereka mengerti, memahami begitu pentingnya doa tersebut. Kita menganggap penting gak doa itu? Gak usah dijawab. Atau kita anggap biasa-biasa aja. Toh doa itu hanya kata-kata itu aja. Memang kalau saya dulu berdoa, memang susah saya berdoa dulu. Kalau saya suruh berdoa belum paham, gugup saya gemetar, gak bisa ngomong. Pernah dulu dalam satu oikos, saya nggak tahu, saya kan ikut-ikut oikos baru bertobat dulu kan. Ada dulu di daerah ini Ibu Rina namanya, dia di Amerika. Karena saya rajin dilihatkan bersama teman-teman, saya belum biasa mimpin pujian kan. Saya belum biasa berdoa, karena baru-baru. Tiba-tiba disuruh apa? Tembak langsung gitu kan. Nggak dikasih tahu dulu, kamu besok minggu depan ya mimpi pujian atau doa, nggak dibilang gitu. Lalu dia katakan gini apa? Begitu ngumpul, biasa nyampe di rumahnya, ngomong-ngomong, minum teh atau apa. Kamu nanti pimpin pujian ya? Waduh, saya kaget. Saya belum pernah mimpin pujian, nggak tahu lagu-lagu. Lalu saya berdiri, udah dah, coba-coba gitu. Tapi nggak bisa ngomong diri gitu kan. Mau nyanyi nggak bisa keluar lagu kata-kata dalam mulut itu. Itu yang terjadi. Tapi saya belajar. Termasuk dalam berdoa juga gitu. Tapi apakah doa itu harus bahasa sempurna? Tapi kita ada satu keyakinan, ada satu pengertian bahwa doa itu sangat penting bagi kita. Kalau tidak ada pengertian itu, percayalah, doa itu dianggap seperti ya gitu-gitu aja. Sama dengan ketika kita ngomong atau pidato di depan, memberi kata sambutan, paling gitu aja kan. Tapi kalau kita memahami pentingnya itu doa, bukan hanya sekedar acara yang harus diikuti. Kalau kita memahami itu, tidak hanya sekedar acara diikuti, tapi kita mengerti pentingnya doa, pasti kita mengisi hidup kita dengan doa. Jemaat mula-mula menyadari itu. Karena mereka tahu, ketika ada persoalan apapun, mereka memahami doa itu adalah jalan keluar bagi mereka. Makanya ada Mbak Tuhan mengatakan ketika mentok, depan, belakang, kiri, kanan, tapi ke atas katanya, masih ada jalan keluar. Itulah doa. Banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka menyadari begitu pentingnya doa. Bahkan ketika tercipta lagu Di Doa Ibuku, saya memang tidak perlu ceritakan, itu kenapa? Karena Susana Wesley memahami, dia suaminya sudah meninggalkan dia harus membesarkan anak-anaknya
Kalau nggak salah dia harus membesarkan anak-anak, saya lupa itu angkanya, sampai 9 orang ya, karena ada yang mati, sebenarnya ada 16 orang. Ya, dia sepertinya merasa putus asa, tapi dia nggak putus asa karena dia tahu berdoa, setiap hari dia berdoa. Dan ini anak-anaknya menjadi orang yang berhasil. Saya percaya kalau orang yang merdekakan harus memahami pentingnya itu doa. Sama dengan jemaat mula-mula, mereka tahu mereka sudah dimerdekakan. Mereka menyadari bahwa doa itu sangat penting, sangat berarti di dalam kehidupan mereka. Ya. Selanjutnya, kalau kita lihat dalam kisah Alkitab, ada lagi selanjutnya sebenarnya dengan mengisi kemerdekaan, ada yang sampai menjual harta milik mereka lalu dibagi-bagikan kepada orang miskin. Ya, inilah orang yang mengisi kemerdekaannya. Ada satu kepedulian kepada orang lain. Ya. Bahkan dalam seminar yang saya katakan tadi, bentuk kepedulian itu ada hukum Taurat katanya yang diberikan kepada umat Israel. Sebenarnya itu tujuannya apa? Untuk kepada sesama manusia. Walaupun ada beberapa hukum itu kepada Allah, tetapi tetap fokusnya itu katanya kepada sesama manusia. Kita harus buktikan kalau kita sudah dimerdekakan ada dampak kepada orang lain, seperti dalam jemaat mula-mula ketika mereka dilawat oleh Tuhan, mereka menyadari sudah dimerdekakan, sepertinya ada di dalam hati nurani mereka yang paling dalam, ketika mereka memiliki sesuatu, mereka tahu harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Mungkin mereka ingat dengan pengajaran Yesus tentang hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mereka mungkin menyadari. Bagaimana kalau kami merasakan seperti saudara saya yang susah? Mungkin mereka merenung. Kalau saya mungkin seperti mereka, mungkin saya tidak bisa hidup. Mungkin ada berkata begitu. Sehingga mereka berani apa? Berkorban habis-habisan. Mereka tidak hitung-hitungan. Ada orang kadang-kadang memberi hitung-hitungan kan. Ini saya beri, kira-kira kembali nggak 100 kali lipat. Mereka mulai klaim ayat Alkitab kan. Tuhan mengatakan kalau katanya kembalikan 100 kali lipat. Ada 50 kali lipat. Mereka tidak hitung-hitungan. Pokoknya lakukan kebenaran. Masalah dikembalikan atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Bahkan tidak dikembalikan pun, itu sudah tercatat semua dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Jangan pikirkan itu untuk dikembalikan. Tetapi demi memenuhi hukum Tuhan, mereka melakukan itu, membagi-bagikan itu kepada orang-orang yang memerlukan. Inilah mereka dalam mengisi kemerdekaan itu. Apalagi dalam era sekarang ini, tentu banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan. Bisa juga ketika kita melakukan hal-hal itu menjadi jembatan untuk mereka mengenal Kristus. Ada banyak cara-cara ketika kita melakukan hal-hal yang positif bagi mereka, sehingga mereka bisa dibawa kepada Kristus untuk mengenal Kristus dengan lebih baik. Saya tidak panjangkan firman Tuhan ini, kiranya kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan itu bukan seperti saya katakan tadi, Indonesia berjuang merebut kemerdekaan, itu adalah pemberian Allah. Tapi ketika kita dimerdekakan, kita sebagai anak raja jangan lagi berjiwa sebagai hamba, dan juga kita harus mengisi kemerdekaan itu. Itulah kita dimerdekakan oleh Kristus. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita, mulai pengorbanannya di atas kayu salib. Ingatlah seperti jemaat mula-mula ketika mereka tekun memecahkan roti, mengadakan perjamuan kudus. Mereka ingat betul pengorbanan Yesus, sehingga mereka tidak mau sia-siakan pengorbanan Yesus, sehingga mereka tetap hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, sehingga Alkitab mengatakan mereka disukai semua orang, dan tiap hari dikatakan Tuhan menambahkan mereka dengan jiwa-jiwa
atau orang-orang yang diselamatkan setiap hari. Ya, kenapa? Karena mereka memecahkan roti, mereka menyadari hidup mereka harus benar, dan mereka juga di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman, mengingatkan tentang kemerdekaan, bahwa kami dimerdekakan itu adalah karena pemberian daripada Kristus, bukan karena kami berusaha, bukan karena kami melakukan dengan kekuatan kami sendiri. Itu adalah anugerah dan pemberian Allah. Bila kami dalam kehidupan kami tidak lagi hidup sebagai hamba, atau kembali kepada dunia kami, atau berkeinginan kepada dunia kami yang lama, karena kami menganggap itu lebih enak. Tapi kami juga di samping itu kami harus mengisi dengan hal-hal yang baik, seperti jemaat mula-mula. Ketika kami melakukan itu, saya yakin kami juga akan disukai banyak orang, disukai di keluarga kami, disukai di lingkungan kami, disukai di pekerjaan kami, sehingga orang akan tertarik untuk datang kepada Kristus. Berkati firman-Mu, hamba menyampaikan dengan praktis dan sederhana, tapi hamba tahu terbatas adanya, tapi ada Roh Kudus yang tanpa batas akan menerjemahkan itu di dalam hati kami. Intinya kami menyadari kami dimerdekakan. Terpujilah Engkau Bapa, berkatilah kami semua bila kami hidup dalam kebenaran, sehingga pada saat nanti kedatangan-Mu kami diketemukan tidak bercacat celah di hadapan-Mu, sehingga kami dikatakan oleh Kristus, mari masuklah, sabaslah hambaku yang setia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.